Hai, welcome to YouTube channel Siap Jadi ASN. Di YouTube channel ini kita akan bahas materi-materi, tips dan trik, bahkan pembahasan soal mengenai CPNS tahun 2021. Untuk video kali ini, kita akan bahas rangkuman materi TWK mengenai 8 tanggal penting yang berpotensi keluar di SKD CPNS. Yuk langsung aja kita bahas. Yang pertama, ada pemberlakuan UUDS 1950, tanggal 17 Agustus 1950. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah Konstitusi Negara Republik Indonesia saat ini. UUD 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Namun, sejak tanggal 27 Desember 1949, di Indonesia berlaku Konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950, di Indonesia berlaku UUDS 1950. Dalam buku UUD 1945 yang terbit tahun 2007, Dekret Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan UUD 1945 dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959. Tanggal penting kedua adalah amandemen pertama UUD 1945 tanggal 19 Oktober 1999. Amandemen UUD 1945 sebagai amanat reformasi pada akhirnya dapat dituntaskan dalam perubahan keempat dengan nama resmi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan 4 kali UUD 1945 itu dapat diperinci seperti ini. Yang pertama, perubahan pertama UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1999 berhasil diamandemen sebanyak 9 pasal. Yang kedua, perubahan kedua UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000 telah diamandemen sebanyak 25 pasal. Yang ketiga, perubahan ketiga UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 9 November tahun 2001 berhasil diamandemen sebanyak 23 pasal. Yang keempat, perubahan keempat UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002 berhasil diamandemen sebanyak 13 pasal serta 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Tanggal penting yang ketiga adalah pengesahan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Pengesahan UUD 1945 pun menjadi hari yang bersejarah karena dilaksanakan sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia, yakni tanggal 18 Agustus 1945. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945 yang menghasilkan pengesahan UUD 1945 disahkan oleh PPKI. Yang kedua, PPKI memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang ketiga, menetapkan untuk sementara waktu tugas presiden dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 dipimpin oleh PPKI. Ada beberapa keputusannya, yaitu yang pertama, wilayah Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi dan menunjuk gubernurnya. Yang kedua, menetapkan 12 departemen beserta menteri-menterinya. Yang ketiga, mengusulkan dibentuknya tentara kebangsaan. Dan yang keempat, pembentukan komite nasional di setiap provinsi. Sidang ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945 menghasilkan keputusan yang pertama, dibentuknya komite nasional, yang kedua, dibentuknya Partai Nasional Indonesia, dan yang ketiga, dibentuknya tentara kebangsaan. Tanggal penting yang keempat adalah pembentukan PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Tapi sebelum mengetahui tujuan pembentukan PPKI, perlu diketahui terlebih dahulu nih teman-teman, bagaimana sejarah pembentukan PPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945, yaitu setelah BPUPKI dibentuk. Dalam hal ini, BPUPKI dibubarkan karena dianggap terlalu cepat dalam menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dengan begitu, PPKI dibentuk guna melanjutkan rencana kemerdekaan yang ada dan lebih matang. Pada tanggal 9 Agustus 1945, 3 tokoh penting yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat dipanggil ke Dalat, Vietnam oleh pemerintah Jepang untuk membicarakan rencana kemerdekaan lebih lanjut. Yang kelima, Dekret Presiden 5 Juli 1959.
Pada hari Minggu tanggal 5 Juli 1959 pukul 5 sore di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden. Selain karena alasan konstituante, dekret dikeluarkan juga karena adanya desakan dari masyarakat untuk kembali ke UUD 1945. Berikut isi dekret presiden tanggal 5 Juli 1959. Yang pertama, dibubarkannya konstituante. Yang kedua, diberlakukannya kembali UUD 1945. Yang ketiga, tidak berlakunya UUDS 1950. Dan yang keempat, dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS yang diberlakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dikeluarkannya dekret presiden mendapat dukungan dari rakyat Indonesia karena dengan dekret tersebut membuat kondisi politik di Indonesia kembali stabil. Upaya yang dilakukan presiden ini dasarnya adalah hukum keselamatan negara dalam bahaya yang luar biasa yang terpaksa dijalankan. Dengan adanya dekret presiden, sistem pemerintahan liberal dan kabinet parlementer berakhir. Kemudian diganti dengan sistem pemerintahan terpimpin dan kabinet diganti dengan presidensial. Yang keenam, Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei. Hari Kebangkitan Nasional atau dikenal dengan Harkitnas diperingati setiap tanggal 20 Mei. Tanggal tersebut bertepatan dengan lahirnya organisasi Budi Utomo yang berdiri pada tahun 1908. Namun Harkitnas tidak lantas ditetapkan pada tahun tersebut, melainkan ditetapkan pada tahun 1948 atau 20 tahun setelahnya oleh Soekarno. Latar belakang penetapan Hari Kebangkitan Nasional adalah bangsa Indonesia butuh pemersatu pada masa awal kemerdekaan. Bung Karno menilai berdirinya organisasi Budi Utomo sebagai awal dari kebangkitan bangsa Indonesia melawan para penjajah. Walaupun organisasi ini masih bersifat kedaerahan awalnya, tetapi mekanisme dalam pemilihan ketua dalam organisasi ini cukup berbeda. Yang ketujuh, Hari Bela Negara 19 Desember. Salah satu peristiwa penting yang selalu diperingati oleh bangsa Indonesia adalah peristiwa 19 Desember yang ditetapkan sebagai Hari Bela Negara. Tepatnya 72 tahun yang lalu atau 19 Desember 1948, bangsa Indonesia menghadapi situasi genting yang memaksa perpindahan ibu kota negara dari Yogyakarta ke Bukit Tinggi dengan membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Dalam kondisi ini, sistem pemerintahan Indonesia kembali terusik oleh pihak Belanda yang berhasil menguasai kota Yogyakarta. Bahkan, bukan hanya itu, jatuhnya kota Yogyakarta di tangan Belanda juga bersamaan dengan ditangkapnya Soekarno dan Hatta. Karena kondisinya semakin tidak stabil, mendorong dibentuknya PDRI agar sistem pemerintahan Indonesia masih bisa dijalankan meskipun dalam situasi genting. Dan tanggal penting terakhir yang ke-8 adalah Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda menjadi momentum besar bersatunya bangsa Indonesia dalam satu bangsa, satu bahasa, dan satu tumpah darah. Momen ini sendiri diinisiasi oleh Persatuan Seluruh Pemuda Tanah Air untuk menunjukkan kekuatan persatuan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Tentu saja, isi Sumpah Pemuda jika dicermati memiliki makna yang mendalam, sehingga akan menarik jika dibahas secara lebih jauh. Sumpah Pemuda sendiri diucapkan sebagai buah dari Kongres Pemuda II yang dilaksanakan pada 27 sampai 28 Oktober 1928. Hasil dari kongres ini adalah satu naskah yang kemudian menjadi naskah untuk menyatukan bangsa Indonesia. Pengucapan Sumpah Pemuda sendiri dilakukan pada tanggal 28 Oktober 1928 dan hingga kini diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Lalu bagaimana isi dan penjelasan Sumpah Pemuda itu sendiri? Isinya adalah 3 baris kalimat yang bermakna mendalam. Kami, putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, itu tadi 8 tanggal penting yang berpotensi keluar saat SKD CPNS nanti. Jangan lupa untuk follow, like, dan subscribe YouTube channel Siap Jadi ASN, dan follow juga Instagram dan TikTok-nya Siap Jadi ASN ya teman-teman untuk tahu informasi terupdate seputar CSN tahun 2021. See you on the next video. Bye!